Saya rekam dulu ya Bu ya. Sampun siap nggih? Iya Bu. Sampun Bu, monggo Bu. Assalamualaikum Pak Gani. Waalaikumsalam Bu Pratiwi. Pripun kabare Pak Gani? Alhamdulillah Bu, baik. Jenengan bagaimana? Alhamdulillah sangat baik Pak. Baik Pak, seperti yang kita ketahui bersama, hari ini kan Pak Gani akan melakukan coaching dengan Bu Pristi. Kemudian Pak Gani meminta saya untuk menjadi observernya. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, permasalahan apa nih yang sedang dihadapi Bu Pristi sehingga perlu dilakukan coaching? Ya Bu, jadi di sini nanti saya akan melakukan coaching bersama Bu Pristi terkait permasalahan dan rencana aksi yang ingin Bu Pristi laksanakan di sekolahnya. Kemudian untuk coaching, nanti saya akan menggunakan sesuai alur Tirta J, yaitu dengan menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan percakapan alur Tirta tersebut bisa menggali Koci untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga dapat menemukan solusi. Seperti itu Bu Pratiwi. Kemudian Pak, lalu begini Pak, dalam sebuah coaching itu kan tentunya ada keterampilan-keterampilan yang diharapkan dapat dikembangkan. Kemudian paradigma supervisi saat ini kan tentunya tidak seperti dulu ya, yang hanya memberikan penilaian-penilaian dan saran. Iya Bu. Harapan Pak Gani sendiri untuk supervisi hari ini apa Pak? Harapan saya nantinya dengan adanya kegiatan coaching ini, yang pertama saya dapat sedikit membantu atau menjadi teman diskusi untuk Bu Pristi dalam rangka menyusun kegiatan rencana aksinya terkait dengan permasalahan yang mungkin sedang dihadapi Bu Pristi di sekolah. Kemudian untuk kompetensi-kompetensi yang mungkin ingin saya kembangkan itu ada dua Bu, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Pak, menurut Pak Gani, mengapa sih ketiga hal tersebut itu penting untuk dikembangkan Pak? Ibu, yang pertama yang terkait dengan kompetensi yang tadi yang mendengarkan aktif ini penting bagi seorang coach karena dengan kita mendengarkan aktif itu nantinya apa yang disampaikan oleh coach atau di sini kan ada Bu Pristi itu saya akan lebih memahami apa yang dimaksud Bu Pristi kemudian apa yang diinginkan beliau untuk menyusun suatu rencana aksi seperti itu. Jadi kompetensi mendengarkan aktif ini sangat penting. Kemudian yang selanjutnya, kompetensi yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ini dari saya sendiri, Bu, dengan harapan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang saya lontarkan pada Bu Pristi, nantinya diskusi akan menjadi lebih aktif dan mungkin akan menemukan beberapa solusi tambahan yang mungkin itu akan digunakan untuk rencana aksi yang dilakukan Bu Pristi ke depan. Seperti itu, Bu Pratiwi. Wah, mantap sekali nih jawabannya dari Pak Gani nih. Kita usahakan bersama-sama ya Pak supaya hal ini dapat terwujud. Siap, Bu Pratiwi. Untuk waktu pelaksanaan coachingnya berarti sekarang ini ya Pak? Ya, sekarang ini Bu. Nanti setelah ini saya akan menghubungi Bu Kristi untuk pelaksanaan kegiatan coaching. Seperti itu, Bu. Baik Pak. Oke, monggo dilanjut Pak. Saya akan mengamati nggih Pak, kemudian mencatat apa yang perlu saya catat Pak. Yes, siap, Bu. Assalamualaikum Pak Gani. Waalaikumsalam Bu Kristi. Bagaimana Bu? Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Pak? Boleh, monggo. Dengan senang hati Bu. Pak Gani, terima kasih. Ini saya memiliki permasalahan yang ada di sekolah saya ini Pak Gani, dan saya ini masih bingung nanti solusinya seperti apa. Nah, makanya saya meminta Pak Gani untuk sekedar sharing ataupun bercerita yang harapannya nanti saya bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini ataupun langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk
menyelesaikan permasalahan di sekolah saya ini, Pak Gani. Oh, begitu, Bu Pristi. Jadi, ini Bu Pristi saat ini ingin melakukan coaching bersama saya untuk diskusi, Bu G. Seperti itu, Iya, ya, benar Pak Ini Gani. berarti Bu Pristi itu apa yang ingin diharapkan, Bu, dari obrolan kita ataupun diskusi kita pada kesempatan kali ini? Ya, harapan saya nanti saya bisa menemukan solusi terbaik yang bisa saya laksanakan di sekolah saya seperti itu, Pak. Karena ini permasalahan ini terkait dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah saya seperti itu. Baik, Bu Pristi, matur suwun. Kalau boleh saya tahu, Bu, jenengan sedang ada permasalahan apa di sekolahan? Monggo bisa disampaikan pada saya. Iya, ini terkait dengan kegiatan pembelajaran, Pak Gani. Kalau seperti yang ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan untuk kegiatan pembelajaran itu kan seharusnya bervariasi seperti itu Pak, supaya anak-anak itu tidak jenuh, tidak bosen, terus juga nanti kegiatan pembelajaran itu bisa menarik untuk anak-anak seperti itu. Tapi permasalahannya seperti ini Pak, kalau saya selama ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan di kelas yang satu yaitu di rekan saya, karena di sekolah saya itu ada 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Kebetulan kelas B itu saya sendiri yang mengampu sebagai wali kelasnya, dan yang satu adalah rekan saya, yaitu yang kelas A tersebut Pak. Dan kegiatan pembelajarannya itu masih klasikal, masih zaman-zaman dahulu seperti itu Pak, belum ada perubahan seperti itu. Oh, begitu, Ge. Jadi kalau menurut Bu Pristi sendiri, itu kira-kira dari muridnya Bu Pristi yang kurang antusias itu menurut Bu Pristi, itu kira-kira apa yang bisa membuat murid-muridnya Ibu itu antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Ya, kalau menurut saya ya Pak, selama ini yang saya praktekkan di kelas saya itu kok anak-anak itu antusias kalau pembelajarannya itu tidak monoton, tidak membosankan. Jadi kita sediakan beberapa ragam main seperti itu Pak. Jadi dalam satu hari itu nanti saya menyediakan 3 ragam main, nanti anak-anak memilih sendiri kegiatannya, dan itu pun nanti kegiatan atau materi yang disampaikan itu juga bervariasi. Jadi biasanya kita menggunakan, karena klasikal itu guru yang banyak bicara, ngaten nggih Pak. Nah ini kalau menurut saya kegiatan seperti itu kurang menarik minat anak. Jadi nanti kok ide saya ini nanti penyampaian materi itu bisa lebih bervariasi lagi. Jadi anak-anak itu bisa lebih tertarik misalkan dengan menggunakan video, ataupun nanti disediakan berbagai macam bacaan atau apa, terus nanti melalui lagu dan tepuk seperti itu, kelihatannya kok lebih menarik minat anak seperti itu Pak. Oh iya Bu, luar biasa sekali. Saya sangat sependapat dengan Bu Pristi ya. Jadi terkait dengan pembelajaran, bagaimana caranya seorang guru itu membuat pembelajarannya sangat asik dan tidak membosankan pada saat pembelajaran ya, khususnya untuk siswa-siswa yang sedang diampu. Ini saya sangat sependapat dengan Bu Pristi. Kemudian Bu, kira-kira menurut Ibu dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, itu yang terkait dengan tugas, nantinya apa yang ingin Ibu berikan sehingga nantinya itu anak menjadi antusias, Bu, seperti itu dalam mengumpulkan tugas. Ya, kalau di anak TK itu kan tugasnya masih berupa spontan ya Pak, dari kegiatan pembelajaran itu sendiri, tidak ada PR atau apa. Jadi nanti saya akan mengemas kegiatan pembelajaran itu dalam bentuk permainan ataupun yang lainnya yang lebih menarik untuk anak. Misalkan untuk pengenalan numerasi itu juga bisa melalui tepuk dan lagu seperti itu. Jadi anak tidak di-drill seperti itu untuk bisa mengenal angka misalkan. Itu bisa melalui permainan seperti itu, Pak. Begitu juga dengan kegiatan literasi. Untuk yang bahasa ini nanti juga bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk anak, bisa juga melalui tepuk atau melalui lagu. Jadi anak-anak mengenal kosakata itu
bisa lebih mudah, sederhana, tetapi mudah dipahami seperti itu, Pak. Itu luar biasa sekali, saya sangat setuju sekali ya, tadi yang Bu Pristi sudah menjelaskan sangat detail sekali, Bu. Nah ini kalau saya boleh tahu, Bu, dalam rangka rencana panjenengan tadi, itu kira-kira jenengan memerlukan bahan ajar, itu kira-kira bersumber dari mana, Bu, untuk apa namanya membuat istilahnya untuk referensi belajarnya yang jenengan buat untuk anak-anak itu. Ya, Kira-kira kalau ada. untuk kalau untuk bahan ajarnya mungkin kita bisa, kalau untuk materi ya Pak, untuk materinya dulu. Nanti saya bisa mendownload dari YouTube karena di sekolah saya itu kan sinyalnya susah. Jadinya tidak bisa kalau langsung dari internet itu tidak bisa. Mungkin saya cari sinyal dulu yang bagus, nanti saya download seperti itu, nanti baru saya sajikan seperti itu. Terus nanti juga untuk yang literasinya, untuk penyampaian materi itu nanti saya akan membuat semacam buku-buku sederhana seperti itu. Biasanya saya menggunakan Canva untuk membuat materi yang sederhana, misalkan kata bergambar seperti itu, nggih. Jadi anak-anak bisa lebih tertarik. Terus untuk bahan ajar yang lain atau media pembelajarannya, karena di sekolah saya itu termasuk daerah pelosok ya Pak, di desa yang naik gunung itu, nanti saya akan memanfaatkan bahan-bahan yang dari alam, misalnya batu-batuan, ranting, ataupun daun-daunan, jadi tidak perlu membeli seperti itu Pak. Jadi memanfaatkan potensi yang sudah ada di lingkungan sekitar, seperti itu. Ya Bu, luar biasa sekali, Jadi betul sekali Bu, saya yakin sekali bila Bu Pristi itu dapat menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tadi sudah disampaikan, baik itu media cetak maupun dari internet, baik itu YouTube, Canva, dan lain-lain, sehingga dapat membuat atau menyusun apa namanya rancangan pembelajaran dengan baik, gitu. Sekarang Bu Pristi, ini terkait dengan rencana aksi panjenengan yang nanti ingin dilaksanakan. Kira-kira Bu, untuk rencana aksi yang ingin jenengan laksanakan ini waktu dekat kapan itu akan dilakukan oleh Bu Pristi? Ya, secepatnya Pak. Kalau untuk kegiatan pembelajaran itu kan setiap hari anak-anak harus melakukan kegiatan pembelajaran bersama saya ya. Jadi saya harus melakukan itu secepatnya. Karena juga saya masih belajar, mungkin mulai Senin depan saya akan lebih memaksimalkan semua itu, Pak. Oke. Jadi intinya secepatnya Bu, paling tidak ya di apa namanya di minggu-minggu atau bulan-bulan ini sudah melaksanakan untuk pembelajaran seperti itu, Bu. Oke, Ya, Bu. betul, Pak. Kemudian yang terkait dengan apa namanya dengan komitmen Bu, ini dengan tanggung jawab Bu Pristi atas hasil yang ingin dicapai untuk langkah selanjutnya. Kira-kira untuk komitmen Bu Pristi itu apa Bu yang sudah dari hal yang sudah direncanakan tadi? Komitmen saya yaitu saya akan terus berusaha untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, yang lebih menarik untuk anak didik saya, sehingga nanti materi yang akan saya sampaikan tersebut bisa bermakna bagi anak didik saya, seperti itu, Pak. Oke, luar biasa sekali, bagus sekali Bu yang jenengan sampaikan. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar sesuai harapan, Bu. Ya, Pak. Terima kasih. Bu Pristi, ini saya kira diskusi kita sudah cukup atau mau dilanjut kira-kira? Insya Allah, Alhamdulillah sudah cukup Pak. Dari kegiatan ini saya jadi memiliki gambaran-gambaran langkah-langkah apa yang perlu saya lakukan dan bagaimana tindakan yang harus saya lakukan untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi bagi anak didik saya, seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak Gani. Sami-sami Bu Pristi, kalau begitu saya izin undur diri dulu, Semoga apa yang jenengan rencanakan bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Gani. Waalaikumsalam Bu Pratiwi. Mas Allah, saya lihat sangat ini sekali, sangat interaktif sekali dialognya dengan Bu Pristi tadi. Menurut Pak Gani itu gimana tadi? Apakah sudah tercapai Pak alur tirtanya Pak? Untuk alur tirtanya sendiri saya kira sudah tercapai karena tadi saya yang pertama dalam kegiatan coaching sudah menanyakan tentang tujuan dari kegiatan coaching pada kali ini bersama Bu Pristi. Kemudian tadi juga saya sudah membantu untuk mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan yang dihadapi Bu Pristi di lapangan. Kemudian juga sudah membantu untuk membuat rencana aksi, kemudian menanyakan tanggung jawab seperti itu Bu Pratiwi. Baik Pak, betul sekali Pak. Saya amati juga sudah sangat berjalan dengan lancar sekali, sudah sistematis sekali dialognya. Kemudian untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah apa yang akan langkah tindak lanjut apa Pak yang akan dilakukan untuk dari permasalahan Bu Pristi tadi Pak? Untuk tindak lanjut yang yang akan dilakukan, yang pertama nantinya dari alur tirta yang sudah saya laksanakan dalam coaching itu Bu Pristi sendiri akan merumuskan satu program kegiatan terkait dengan pembelajaran yang interaktif dan menarik Bu, di mana dalam pembelajaran yang disusun oleh Bu Pristi ini menggunakan media-media yang nantinya akan menarik siswa baik dengan media audio maupun audiovisual yang itu nanti akan menarik antusiasme anak untuk istilahnya untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun saat pembelajaran di kelas seperti itu Bu. Baik Pak. Lalu untuk yang akan diperbaiki lagi Pak. Kalau tadi kan saya lihat semua sudah bagus alur kita sudah bagus. Kemudian dari komunikasi juga sudah lancar Pak. Kemudian kalau dari Pak Gani sendiri ada yang ingin diperbaiki tidak dari coaching tadi Pak? Mungkin karena ini daring Bu. Jadi dari dua kompetensi tadi, mungkin yang kompetensi mendengarkan aktif itu agak sedikit terganggu karena mungkin kendala sinyal Bu Pratiwi. Jadi kadang ketika Bu Pristi bercerita saya kurang paham karena tiba-tiba suaranya Bu Pristi hilang. Itu mungkin karena pengaruh sinyal atau apa, saya juga kurang tahu. Jadi untuk selanjutnya terkait dengan kompetensi mendengarkan aktif ini harus saya lebih perbaiki lagi apabila nanti terjadi masalah-masalah yang terkait dengan daring ini Bu. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, nantinya saya juga akan harus lebih mengeksplor diri saya sendiri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka pada Bu Pristi atau coach yang besok akan menjadi teman saya untuk diskusi agar nantinya solusi-solusi ataupun perencanaan-rencana aksi terkait dengan masalah yang dihadapi ini bisa bervariasi Bu, dan nantinya akan menciptakan suatu program yang baik seperti itu Bu. Oke Pak, sangat inspiratif sekali Pak. Jadi memberikan pandangan-pandangan baru bagi saya untuk lebih belajar lagi. Terima kasih Pak Gani sudah berkenan sharing dan sudah mengizinkan saya untuk menjadi observer pada coaching panjenengan Pak. Siap Bu Pratiwi, matur suwun sangat sudah dibantu untuk menjadi supervisor pada diri saya. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Bu Pratiwi, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampun Bu, saya stop recording.